Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwani wa akhawati a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali apa yang telah kita bahas dalam kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Kita masuk pada bab yang pertama, yaitu Al-Babul Awwal fi Fadlil Ilmi wal Ulama. Bab pertama mengenai keutamaan ilmu dan ulama, wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi, dan keutamaan mengajarkan ilmu dan mempelajari ilmu. طيب. قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام ابن جماعة الكناني الشافعي قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Al-Imam Ibn Jama'ah menuliskan di dalam bab ini beberapa ayat dan hadis serta asar. Beliau mengatakan, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa darajat. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, al-ulama'u fawqa al-mu'minin bi 700 darajah ma baina ad-darajatayn 100 'am. Ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, al-ulama' fawqa al-mu'minin, para ulama itu kedudukannya di atas kedudukan orang-orang beriman. Bi 700 atau bi 700 darajah. 700 derajat lebih di atas orang-orang mukmin. Jadi kedudukan para ulama itu lebih tinggi daripada kedudukan orang mukmin. Berapa tingginya? 700 derajat. Lalu beliau menjelaskan, ma bainad darajataini 100 'am, yang mana antara derajat pertama dengan derajat selanjutnya itu jaraknya 100 'am, jaraknya 100 tahun. Untuk mencapai derajat yang dari derajat pertama kepada derajat yang lebih tinggi dari itu, jaraknya 100 tahun. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menunjukkan bahwa begitu utamanya, begitu spesialnya dan begitu istimewanya ahli ilmu. Lalu di sini kita lihat pada yang catatan yang kedua, di sini dikatakan oleh pentahqiq, dzakarahu al-Ghazali fil Ihya wa lam aqif alaihi sanadan. Ya, bahwa perkataan ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, tetapi pentahqiq tidak mendapati sanadnya. Taib. Al-muhim, sekarang substansinya adalah bahwa ahli ilmu itu memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh selain ahli ilmu. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Lalu di sini al-muallif mengatakan, wa qala ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersaksi tidak ada yang pantas disembah kecuali Dia. Begitu juga para malaikat bersaksi dan ahli-ahli ilmu bersaksi. Taib. Qala al-muallif mengatakan,
bada'a subhanahu wa ta'ala binafsihi. Allah subhanahu wa ta'ala memulai ayat tersebut dengan dirinya. Memulai persaksian itu dengan dirinya. Syahidallah annahu la ilaha illahu wa thanna bimalaikatihi. Lalu Allah menyebutkan malaikat setelahnya pada urutan kedua. Wa thallatha bi ahli ilm, dan menyebutkan ahli ilmu pada urutan ketiga. Wa kafahum dzalika syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nublan. Cukuplah hal tersebut menjadi kemuliaan, menjadi keutamaan, menjadi keagungan, menjadi keistimewaan bagi ahli ilmu, bahwa mereka disebut bersanding dengan nama Allah, bersanding dengan malaikat. Ya, ini menjadi apa? Menjadi kemuliaan bagi ahli ilmu. Ayat ini secara tidak langsung, ya, ayat ini mengisyaratkan kepada kita betapa mulianya ahli ilmu, betapa tingginya kedudukan ahli ilmu. Taib. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita, wa qala ta'ala, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Tentu tidak sama. Wa qala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah berfirman, maka bertanyalah kepada ahli dzikri, kepada ahli ilmu, in kuntum la ta'lamun, apabila kamu tidak mengetahui. Lalu dalam ayat lain mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma ya'qiluha illa al-'alimun. Tidak ada yang memahami perkara tersebut kecuali orang-orang berilmu. Naam, orang-orang yang berilmu. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Akan tetapi dia adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang nyata yang ada di dada-dada ahli-ahli ilmu, orang-orang yang diberi ilmu. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita begitu istimewanya, begitu mulia dan utamanya ahli ilmu. Allah angkat derajat mereka. Allah sebut ahli ilmu bersanding dengan nama Allah, bersanding dengan malaikat. Kemudian Allah membedakan antara ahli ilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Allah perintahkan orang-orang yang tidak mengetahui suatu perkara untuk bertanya kepada ahli ilmu. Allah katakan bahwa ahli ilmu itu di dalam hati mereka ada tanda-tanda kebesaran Allah yang nyata. Ya, ini adalah keistimewaan, keutamaan bagi ahli ilmu. Lalu beliau mengatakan, wa qala ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Allah katakan para ulama itu adalah mereka yang di dalam hatinya ada rasa takut. Dalam ayat lain dikatakan, ulaika humul bariyah, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik hamba, sebaik-baik ciptaan. Siapa mereka? Ulaika hum khairul bariyah, jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Siapa orang-orang yang merupakan makhluk terbaik yang Allah janjikan bagi mereka surga Aden, yang Allah janjikan bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya.
Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Siapa mereka? Dzalika liman khasyya rabbah. Hal tersebut diperuntukkan kepada orang yang takut kepada Tuhannya. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengatakan, faqtadatil ayatani anna al-ulama'a humul ladzina yakhshawna Allah. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwasanya ulama adalah mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berilmu dan memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengatakan, wa annal ladzina yakhshawna Allah taala hum khairul bariyah. Kemudian orang yang takut kepada Allah adalah sebaik-baik makhluk, sebaik-baik hamba. Fayantuju maka hasilnya, maka kesimpulannya apa? Annal ulama hum khairul bariyah, bahwa ulama itu adalah sebaik-baik makhluk. Ya, ini faidah Qur'aniyah ya, atau faidah Qur'aniyah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah, bahwa para ulama itu adalah sebaik-baik makhluk. Tentu ini adalah kemuliaan, keistimewaan yang Allah berikan kepada para ulama. Teman-teman, ikhwan akhwan azani Allah iyyakum, barangkali sampai di sini dulu kita bahas, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa di komen kalau ada saran, kritik dan nasihat. Jangan lupa like, subscribe dan share. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.